Oke, jumpa lagi dan gue Penis namanya. Kali ini gue ganti suasana ya. Kalau kemarin-kemarin banyaknya di indoor, gue sekarang lagi pengen di outdoor man. Biar enak gitu ya. Ada angin, ada hijau-hijau di belakang gitu ya gitu. Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih gitu. Ngobrol-ngobrol santai tentang apa sih? Tentang gue mau bilang board game sebenarnya. Tapi kali ini yang gue bahas tuh sebenarnya war game. Gue nggak tahu ini beda genre atau bukan, tapi memang sama-sama game yang lu mainnya di meja gitu ya, di apa di meja begitu ya. Jadi oke, sekarang topiknya adalah kenapa gue pindah, bukan pindah namanya, apa namanya, oke lah, kenapa gue sekarang lebih senang main war game ketimbang board game. Mau tahu alasannya? Oke, jadi sebelum gue cerita kenapa gue senang atau terjun ya, kecemplung gitu ceritanya sampai basah kuyup ke dunia wargame, gue akan cerita beberapa puluh tahun yang lalu men. Waktu gue zaman SMA gitu ya. Jadi waktu gue SMA, gue itu senang satu permainan yang namanya trading card game, TCG ya, namanya Yu-Gi-Oh dulu tuh. Jadi, yang namanya trading card game ya, lu punya setumpuk kartu, deck sebutannya setumpuk kartu yang lu racik sendiri kartunya hingga bersesuaian dengan tipe permainan lu. Begitu. Itu jiwanya TCG itu begitu, jiwanya trading card game. Lu punya setumpuk kartu, ya itu kan kartu ribuan tuh macam-macam. Dari ribuan yang lu koleksi itu, lu lu harus atur sejumlah dengan jumlah tertentu ya decknya hingga waktu lu main itu rasanya bener-bener sesuai yang lu inginkan, sesuai dengan playstyle lo. Itu awal mula gue sebenarnya atau pintu gerbang gue menuju ke dunia eh, board game ya, permainan meja begitu. Ya sebenarnya dulu sih waktu kecil tahu monopoli, ludo, tapi kan namanya kecil kan. Nggak gitu ya, belum begitu ngeh, belum begitu ngejiwai. Tapi waktu gue main ke Yu-Gi-Oh dulu, gue mulai merasa ada apa ya, personal begitu. Jadi begitu apa ya, decknya itu benar-benar mewakili lu. Permainannya itu benar-benar mewakili jiwa lu. Oke. Tapi setelah beberapa lama, beberapa tahun kemudian nggak ada yang main ya, gue berhentilah tuh singkatnya tuh TCG ya, trading card game. Nah, gue udah nggak main lagi, nah gitu ya. Nah, hingga suatu ketika gue dengar teman-teman gue itu kita ngobrol nih, dia cerita pengalaman mereka bermain board game saat itu. Jadi bayangan gue kalau dengar board game itu kan monopoli, that's it, nggak ada yang lain. Ya ada lah ya, ludo, ya, ular tangga gitu. Catur pun gue nggak ngeh itu sebagai board game, tapi gue ingatnya tuh monopoli. Ya, lu bayangin lah board game monopoli apa sih? Papan begitu, uang kertas, kartu, selesai. Ya kan? Ya sama ada inilah mipel-mipelnya apa tuh? Pion-pionnya begitu ya. Nah, temen gue cerita bagaimana dia bisa main board game. Dia cerita dia bisa level up, dia bisa membeli sesuatu, dia bisa menguasai sesuatu, macam-macam pokoknya. Terus gue bingung, ini orang sakit jiwa atau gimana? Kok lu bayangin ya main board game tapi experience-nya udah kayak main di konsol. Penasaran dong. Akhirnya waktu itu gue coba terjun dan board game pertama gue itu adalah Match Night. Match Night itu board game pertama gue waktu itu ya. Dan ternyata Match Night itu yang gue rasain saat itu adalah lu punya karakter. Lu punya karakter ya melalui setumpuk kartu yang semakin lama berprogres membuat karakter lu tuh juga makin lama makin kuat. Dari mulai skillnya cere sampai skillnya dewa, dari mulai lu ngalahin monster-monster culun sampai bisa ngejatuhin satu istana sendirian. Itu feel-nya dapat banget di Match Night. Sejak itu men, gue terjun ke board game. Kenapa? Karena waktu itu gue suka gini loh. Feel-nya kayak main di konsol. Kan jadi pertanyaan dong, kenapa lu gak main di konsol aja yang udah jelas-jelas lebih imersif? Betul, nggak salah. Memang siapa sih yang bisa ngalahin imersifnya konsol ya, video game begitu. Karena ya dibantu dengan tampilan visual juga, ada soundtrack, macam-macam. Tapi ada yang perlu kalian tahu waktu main board game, em, lu akan mengappreciate ya bagaimana suatu komponen, satu permainan yang dibatasi
oleh komponen itu mampu memberikan experience yang begitu imersif, begitu tematik malah. Hanya dari komponen yang terbatas. Itu nanti akan muncul rasa kenikmatan yang beda. Begitu itu pertama. Kedua, megang. Ada sense waktu lu megang komponen itu lebih gue nyebutnya lebih personal. Karena waktu lu megang komponen, lu mindahin komponen, nggak tahu beda aja gitu. Itu sesuatu yang nggak akan lu dapatkan di video game. Sentuhan megang-megang komponen, gue nggak tahu, mungkin gue orang Indo kali ya. Kalau beli barang kalau nggak megang tuh nggak afdol begitu. Itu ceritanya, gateway-nya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, dulu gue board game yang gue senangnya apa sih? Nah ini, dulu board game itu kan macam-macam jenisnya ya, tapi satu hal yang spesifik yang buat gue dulu tuh akan cari board game yaitu kalau dia ada miniaturnya. Nah ini miniatur ya. Kenapa? Karena antara lu megang meeple atau kayak pion-pion kayu begitu ya, sama lu megang miniatur itu level jumawanya beda. Ngerti ya? Jadi beda gitu loh. Di meja lu taruh meeples sama taruh miniatur gitu yang detailnya cakep gitu ya, sculptnya wah itu beda banget men. Dipegangnya pun juga krenjes gitu, beda. Jadi gue dulu cari board game tuh yang ada miniaturnya. Nah ini mulai kelihatan nih benang merahnya begitu ya. Kenapa gue mulai gue terjun ke war game. Jadi miniatur, oke? Nah sehingga ada satu ketika, nah ini titik baliknya nih. Gue akan cerita titik balik di mana gue pindah. Ya nggak pindah sih, masih main sih board game tapi fokusnya lebih banyak ke war game sekarang ya. Kenapa gue hijrah ya, pindah dari board game ke war game? Apa sih momennya, apa titik baliknya? Jadi gini, dulu ada satu project di Kickstarter. Jadi Kickstarter kan semacam crowdfunding gitu ya, project-project yang didanai oleh crowdfunding begitu, crowdfund. Nah ada satu board game yang rilis di atau launching di Kickstarter, itu dia temanya Perang Dunia Kedua. Gue suka banget tuh Perang Dunia Kedua ya. Dia temanya Perang Dunia Kedua. Terus diangkat dari video game ternama. Dia tuh ada di PC. Dia heavy di PC sebenarnya, PC, tapi kalau nggak salah dulu gue pernah main di Xbox begitu. RTS ya, real time strategi waktu itu. Jadi dia diangkat dari video game yang gue udah familiar banget. Gue tahu banget video game itu dan itu bagus banget begitu. Jadi udahlah temanya ngangkat Perang Dunia Kedua, kemudian didasarkan dari video game ternama dan miniatur. Miniatur semua itu isinya. Board game itu isinya ya miniatur semua. Begitu ya, adalah boardnya papannya, tapi komponennya mostly itu miniatur. Suka banget. Nah, tapi ternyata suatu ketika di tengah jalan ada isu di pengirimannya, di shipping. Jadi waktu projectnya selesai, kan ada tuh fase di mana kita cantumin alamat ya, kemudian kita lihat cost-nya berapa gitu, include shipping. Nah saat itu pilihan shipping ke Indonesia itu nggak ada saat itu ya. Beberapa bulan gue tiktokan, bukan tiktoknya nih, bukan tiktokan ya, ngobrol-ngobrol gitu sama PIC ya, via email begitu, terkait isu ini. Maksudnya ini bisa nggak sih dikirim ke Indo gitu, biar gue juga tahu nih berapa ongkirnya ya. Ongkir, shipping cost biar lebih keren ya, shipping costnya berapa sih begitu kan. Cuma nggak ada kejelasan saat itu. Nah karena udah gue bete kelamaan ya, nggak ada kejelasan, gue udah malas, gue tarik lagi lah, gue nggak ambil deh project itu. Nah karena lagi bete, gue galau, gue cari pelarian. Kebetulan di Indo ada war game yang temanya Perang Dunia Kedua. Oke, nah saat itu ya ini coba-coba gue coba-coba, namanya juga pelarian kan, gue coba-coba ke Flames of War nih. Flames of War. Oke. Nah, terus apa? setelah gue terjun, belum nyemplung, gue masih icip-icip. Jadi ibarat kolam, gue baru masukin jempol kaki doang. Supret aja gitu. Nah nih. Terus apa sih yang gue rasain ya? Apa yang gue rasakan waktu itu? Jadi gini, ternyata waktu gue coba ya main war game melalui Flames of War ini, pertama gue langsung dapet feeling TCG-nya. Maksudnya gimana? Gini, TCG tadi gue bilang, lu punya setumpuk kartu, lu racik agar sesuai dengan playstyle lu. Begitupun juga dengan wargame. Bedanya kalau wargame tuh nggak pakai kartu, yang lu racik tuh miniaturnya.
Jadi lu racik miniaturnya hingga bersesuaian dengan playstyle lu. Itu pertama. Kenapa gue jadi mulai jatuh hati ke wargame. Wah, kok ada feeling apa ya? Personalize-nya begitu. Nah, ini. Personalize begitu ya. Karena gue ngerasa gue bisa bikin sesuatu yang melambangkan gue. Jadi gue bisa racik sesuatu yang melambangkan gue, oke. Kemudian yang gue juga amazed adalah bawanya nggak ribet, men. Jadi kalau board game yang gue lakukan adalah gue bawa satu kotak kan ya, beginilah kurang lebih lu bawa satu kotak begini. Kemudian kalau lu main, lu susun dulu tuh, lu set up dulu papannya, komponennya lu atur macam-macam. War game ya, yang lu bawa tuh cuma pasukannya doang. Dah, that's it. Ya adalah sebutannya setup ya, tapi setupnya jangan banyak setup yang diatur, enggak. Cuma nge-deploy doang, lu taruh pasukan di mana, dah that's it. Di satu titik tertentu. Namanya deployment begitu ya. Udah gitu doang. Dan bawanya pun juga nggak sekotak gede ini. Gue pakai kotak perkakas aja yang ringkes gitu ya. Dan itu muatnya bisa begitu banyak pasukan. Dalam kotak perkakas kecil gitu, nggak lebih besar dari ini malah ya. Gue bisa bawa begitu banyak racikan pasukan. Jadi buat gue lebih affordable banget. Jadi kalau gue ngantor apa ya, masuk ke tas laptop tuh enak, nggak makan tempat begitu, dan nggak berat juga bawanya ya, nggak perlu box-box gede seperti ini gitu. Itu yang kedua. Gue jatuh hati. Dan yang ketiga, replayable banget mainnya, banget. Lebih, gue nggak tahu ya, ini personal sih, subjektif, tapi gue ngerasa beberapa kali gue main board game, wargame itu lebih replayable. Kenapa? Karena unsur dadu. Wargame itu heavy di dadunya, roll dice. Karena kalau tempur kan wargame itu wargame, perang. Tiap lu perang, itu penentunya dadu, begitu. Itu buat gamenya replayable banget. Kenapa? Contoh, gue pernah ada satu case di mana tank gue sendirian nih. Tank gue sendirian sudah dikepung oleh berbagai macam anti tank ya. Gue udah menyerah, udah pasrah, adalah whatever lah gue kalah. Jadi temen gue nembak, dia roll dadu, dadunya juga lumayan bagus lah ya rollnya. Gue giliran gue buat nge-save apakah ini selamat atau enggak ya. Saat itu gue pikir chance-nya kecil, kayak dadu tuh sisinya 6, gue harus ketemu angka 6 biar save. Jadi perbandingan tuh 1:6. Lu bayangin ya, lu roll dadu, lu harus dapat angka 6 biar selamat. Itu perbandingan kecil banget, hopeless. Kalau nggak salah gue butuh 2 dadu malah waktu itu. 2 dadu, dua-duanya harus 6. Men, gue kayak whatever. Gue asal aja roll. Dan dua-duanya 6 gitu loh. 2 dadu itu hasil 6. Wah, terus gue survive. Begitu gue survive dan masih bisa bermain. Ya, walaupun ujung-ujung kalah. Tapi hal-hal begitu yang membuat game itu banyak cerita. Setiap kali gue main war game, setelahnya pasti banyak cerita lucu. Macam-macam lah. Karena tadi ya, faktor luck. Apakah pure luck? Enggak, lu bisa mitigasi. Banget lu bisa mitigasi, tapi tetap kan namanya luck, men. Lu mitigasi misalnya apa? Chance-nya 90%. Roll lu ampas juga game lu. Tapi kayak misalnya lu udah susah mitigasi, chance lu cuma berapa? 10%, 20%, tapi roll lu bagus, lain cerita gitu. Jadi itu yang membuat gue jadi menikmati war game melalui Flames of War. Begitu ya, kebetulan ini karena, dan juga gini, ada lagi gue baru ingat, yang keempat nih, tematik, men. Flames of War sih ya, gue ngomong Flames of War nih, tapi ya in general war game tuh yang gue punya ini tematik. Apa tematiknya? Contoh, kalau di Flames of War yang namanya tank, kalau ditembak dari depan itu lebih susah matinya ketimbang ditembak dari samping atau belakang. Kenapa? Karena sesuai histori, tank Perang Dunia Kedua pada zamannya itu memang dibuat armor depannya lebih tebal ketimbang armor belakang atau samping. Jadi kalau diserang dari depan itu lebih susah matinya. Hal-hal yang begitu gitu ya. Kemudian ada lagi prajurit untuk kalau lagi ngumpet di building juga sama, lebih susah matinya gitu ya. Dia akan lebih gampang mati kalau dibakar, men, pakai flamethrower. Nah, hal-hal tematik itu yang gue amazed. Kenapa? Karena cuma dari miniatur, tapi entah gimana sistemnya bisa ngebawa temanya masuk ke game sehingga kita pemainnya merasa imersif banget ya, pakai banget. Oke, jadi itu adalah entry gue ke wargame ya melalui Flames of War. Berangkat dari situ gue lanjut ke Infinity ya. Ini Infinity ini
gue nggak ada perasaan khusus, biasa aja. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya war game tuh gue seneng yang pasukannya banyak, rame-rame. Nah, Infinity ini pasukannya nggak banyak. Jadi satu tim itu paling cuma kayak berapa? 6, 10, mungkin 15 paling kenceng gitu ya. Kalau Flames of War kan bisa puluhan, literally. Lu bawa puluhan prajurit di sini, tank, infanteri, anti tank, weapon gun, ya macam-macam lah, gun weapon, whatever. Tapi di Infinity itu cuma bawa belasan paling banter. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di Infinity ini dia strateginya deep banget. Kenapa? Karena setiap pasukan itu dibekali oleh senjata yang berbeda dan skill yang berbeda, sehingga racikannya pun jadi deep. Buat kalian yang suka game-game ala Spec Ops, ala XCOM ya, yang deep strategi, mungkin Infinity cocok, dan temanya sci-fi kayak cyberpunk begitu ya, begitu. Nah, kemudian setelah itu gue ke Conquest. Conquest ini Sword and Shield ya, temanya fantasi. Di sini ada semacam human apa ya, kayak elf, orc. Cuma di sini sebutannya bukan itu sebutannya. Sebutannya nggak ada. Di sini nggak ada orc, nggak ada elf gitu ya. Di sebutannya di sini ada the Spires, ada Dweckhorn ya gitu. Ada Wardrune, terus ada the Hundred Kingdoms untuk humanoidnya, ya begitulah. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kira-kira entry cost-nya mahal nggak sih? Nah, ini waktu gue masih di board game ya, waktu gue ngelirik atau ngelihat anak-anak main war game miniatur, bayangan gue itu adalah ini mahal bro. Mahal. Kenapa? Karena gue asumsinya pakai parameternya board game. Board game itu yang ada miniaturnya pasti mahal. Sekarang bayangkan kalau war game yang full miniatur, kebayangkan mahal gimana? Ini tergantung banget. Tergantung lu ngeliatnya gimana. Bisa murah, bisa mahal. Sesuai kemauan lu. Ya, bukan kemampuan lu. Sesuai kemauan lu. Lu mau yang murah atau yang mahal. Maksudnya gimana? Contoh. Nih, Infinity. Ya, gue kasih tahu. Starternya itu lebih murah dari card game di board game. Jadi di board game tuh ada satu card game terkenal. Begitu ya, tema Cthulhu. Ini ya bisa lebih murah dari itu. Ini starternya doang. Ibaratnya kalau lu bawa ini begitu, lu ambil ini, udah nggak butuh expansion, nggak butuh apa, langsung main. Ini lebih murah. Cuma memang pasukannya nggak banyak gitu ya. Racikannya bisa banyak tapi terbatas juga nggak sedikit ya. Tetap lu bisa banyak ngeracik strategi dari satu starter ini aja untuk Infinity. Tapi memang namanya nggak ada expansion, pasti ada limitasinya, itu pasti men, begitu ya. Itu murah banget. Dan ada pun yang mungkin agak mahalan, begitu kayak gini misalnya, ini starternya gue akui lumayan, investasinya lumayan. Tapi yang menarik adalah satu box ini lu bisa mainin dalam jangka waktu yang lama. Lu gue nggak akan bosan-bosan. Apa tadi? Replayability-nya tinggi banget, racikannya macem-macem, dan cerita setiap gamenya beda-beda men. Faktor luck tadi. Jadi itu yang membuat gue kenapa senang ke war game, terjun ke war game. Jadi kesimpulannya adalah gue suka miniatur ya. Miniaturnya bisa dirakit, bisa dicat, personal banget buat lo, customize banget, gamenya tematik, dan ternyata nggak semahal yang gue bayangin. Jadi itu yang bisa gue simpulkan kali ini. Lain kali kita ngobrol santai lagi. Gue Piaisa Mania, ciao.